Baik, di sini kita akan lanjut di video tutorial part ke-10 di mana kita akan coba membuat tahap demi tahap untuk memproduksi gambar kerja ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah Revit itu bukan hanya untuk buat 3D model gitu. Malahan saya berfokus pada 3D model dan membuat 2D model itu dari 3D-nya gitu lah. Nah, di sini kita upayakan pertama membuat denah tampak potongan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke situ, saya menginformasikan bahwa jika kalian ingin memiliki template ataupun settingan-settingan yang saat ini kalian lihat, kalian bisa beli dengan saya. Komen aja di kolom komentar bawah ini ya. Oke, kita lanjut ke seperti biasa. Kalau misalnya ini viewnya banyak berantakan, bukan berantakan ya, kebuka semua, kalian bisa klik kanan collapse all sehingga dia lebih rapi. Lalu ke views, kemudian data plan, kembali ke lantai 1. Nah, di lantai 1 ini cat-nya overlap terhadap denah ya. Jadi saya akan menggunakan ini sebagai base ataupun data untuk buat denah rencana lantai 1 gitu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan bahwa data plan ini tidak boleh diganggu gugat. Nah, ketika memang kita mau ngambil plan dari sini, kita itu klik kanan aja di lantai 1, kemudian duplicate view, duplicate aja, duplicate with detailing silahkan, duplicate as dependent silahkan. Nanti kalian pelajarin sendiri, itu masing-masing mempunyai perbedaannya ya. Nah, saat ini saya akan rekomendasikan duplicate sehingga dia akan kosong seperti ini, tidak ada isinya, hanya ada modelnya yang sudah ada di sini. Oke, berikut kita akan langkah berikutnya, kita akan rubah namanya di sini, rename aja F2, denah rencana lantai 1 gitu ya. Nah, dari sini kita jangan taruh dia di subjudul data plan gitu ya. Jadi klik aja view ini, pergi ke properties, di sini ada sheet kategori, masukkan dia ke atau tulis teksnya jadi One Beam Academy, saya singkat OBA underscores 2D DED, kira-kira gitu ya. Saya menamainya seperti itu sehingga dia masuk ke subjudul ini, One Beam Academy atau OBA underscores 2D DED. Jadi di sini. Kemudian satu lagi adalah karena kita ingin memproduksi gambar, kita harus buat title blocknya ataupun kop gambarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu di sini di sheet aja, sheets. Nah, di sini klik kanan, kemudian new sheet. Lalu di sini saya udah ada templatenya. Jadi kembali lagi saya infokan bahwa jika kalian ingin memiliki template yang saya buat di sini, yang bertujuan untuk membantu kalian dalam pengerjaan project kalian sendiri, silahkan komentar di bawah video saya akan follow up, ataupun kalian bisa email ke email saya di YouTube saya ada. Oke, klik kanan klik OK aja. Kemudian di sini saya akan coba cek di sini penomorannya. Karena ini ruko, saya buat ruko RK, kemudian ARC, lalu saya buat 001 gitu ya. Namanya itu klik kanan F2 aja ataupun klik kanan di rename bisa. Kemudian di sini kita ganti yang namanya denah rencana lantai 1 dan 2. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita tarik seret plan kita ini ke dalam sini. Floor plan denah rencana lantai 1, tarik seret kemari, kemudian masuk di video ini, masuk di view ini. Lalu saya nggak butuh ini, saya nggak butuh base plan-nya ini. Saya hidden aja, klik kanan, hide in view elements, lalu
nyalakan ini show crop region, ini kalian bisa kecilkan, ini juga bisa kecilkan sesuai dengan ukuran denahnya. Lalu tutup, masih kelihatan berarti kurang dalam tutupnya. Oke, dan ini ya, coba lagi. Ketika memang ini nggak mau ke hidden, ya ini select block aja dari kanan ke kiri, itu klik kanan hide element aja, jadi di hide aja nggak apa-apa. Jadi di Rapid itu banyak items yang hide dan di yang kita munculin dan yang kita hidden, itu biasa dalam penggunaan Rapid ya. Jadi ini saya tarik kemari ke kiri sedikit karena di sebelah kanan nanti akan kita buat level 2 ataupun lantai 2. Nah, ini saya buat langsung otomatis denah rencana lantai itu berdasarkan view name-nya ini. Kemudian saya tarik di sini, kecilin, pendekin garis ini dengan klik di sini, kemudian tarik bubble-nya di sini, tarik ke atas. Oke, sejajarkan dengan bubble head-nya, lalu masuk ke dalam. Jadi saya umumnya ya, saya itu lebih biasa menghidden ataupun ya menghidden garis crop view-nya ini. Jadi lebih kelihatan clean ataupun rapi gitu ya. Nah, ini saya langsung cek tebal tipis garisnya. Jadi saya ada settingan template-nya sendiri. Jadi saya klik aja di sini, view template. Kemudian di sini saya ARC denah lantai 1:50. Jadi dia udah langsung kemari. Nah, again, template itu udah saya setting sendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya project dengan menggunakan template saya ini, itu lebih cepat ya, gitu ya. Jadi kita ada beberapa kendala, yaitu yang pertama adalah kolomnya ini tidak full garisnya. Itu nanti saya akan bantu untuk cara mengatasi ini ya, gitu ya. Nah, sekarang kita buat dimensinya dulu dengan menggunakan keyboard shortcut DI. Klik di sini, terus juga ke bawah. Ya, di sini ya. Saya snap di sini aja. Kalau misalnya kalian nggak dapat view tepi luarnya, itu kalian klik aja tab sekali, dia akan nge-snap ke sisi luarnya. Kemudian ini saya perlu tarik lagi. Ya. Nah, ini kan dia nge-snap langsung ke middle-nya. Jadi klik aja sekali lagi di sini, langsung klik tab, langsung tarik. Nah, semisal kalian ini nggak tahu nih referensinya dari mana, klik aja di bubble dimensinya ini, klik kanan, delete witness line. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini juga kita nggak perlu delete witness lines. Nah, kita perlu total panjang dari bangunan ini. Kira-kira seperti itu. Ini juga DI, klik di sini. Oke. Nah ini kita coba tarik sedikit keluar. Jangan lupa ini ada simbol 3D. Jadi kita nariknya itu harus di posisi 2D dengan cara munculkan crop view-nya tadi. Terus masukin ke dalam, dia akan berubah otomatis jadi 2D gitu ya. Tarik sedikit keluar. Tarik ke dalam. Oke. Kemudian tutup ini lagi. Ya. Ini juga headnya ini bisa kalian tarik keluar supaya lebih rapi. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu langsung aja kita masuk ke lantai 2. Ke data plane. Di lantai 2 klik kanan, duplicate view, duplicate aja, dia langsung masuk kemari. Kemudian kita akan ganti penamaannya dari menjadi, saya copy aja, denah rencana lantai 1 menjadi denah rencana lantai 2. Oke, lalu saya kategorikan dia di bawah subjudul OBA ataupun One Beam Academy
sorry, sebentar ya. Ini saya akan coba cek. Oh, oke. Di sini templatenya saya ini ya. Nah, di template ini saya akan detailkan di sesi yang lain. Sementara saya akan buat seperti ini dulu. OBA. Oh, sorry. Di uncheck aja dulu. Cancel. RC denah lantai 1:50, di uncheck dulu ini. Oke, jadi pergi ke klik kanan, find in project browser. Nah, di sini di view denah ini saya mau klasifikasikan dia sebagai OBA 2D DED. Jadi tadi sebenarnya kita udah buat, cuman karena memang settingan template saya mengunci dia agar automatically membuat di bawah subjudul yang lain, dia langsung terkategori ke dalam hal itu. Jadi ini saya buat lagi khusus kita OBA One Beam Academy 2D DED ya. Dia langsung masuk kemari. Nah, begitu juga di level 2 gitu ya. Klik aja di denah lantai 2, lalu pindahkan dia ke OBA 2D DED. Nah, balik ke gambar kerjanya tadi, tarik seret sama aja, tarik seret kemari, taruh dia, sesuaikan dia. Jadi kalau kita geser-geser itu ada dash line, garis putus-putus lah, dash line, menandakan itu adalah snap untuk itu posisi tengah dari bangunan itu gitu ya. Jadi coba kita lihat garis grid 8 itu udah sejajar gitu ya. Nah, kembali lagi masuk, munculkan dia crop view-nya. Nah, di sini saya ada cara cepat karena memang di lantai 1 kita sudah atur. Munculin crop view di sini. Klik di sini lalu edit crop. Lalu select menggunakan tab view sehingga dia ke blok semua, lalu Ctrl C, centang lagi, tutup dia ini, masuk kemari itu. Kita aktifkan crop view-nya, edit crop view, lalu pakai tab sekali dia akan ke select, lalu klik delete, kemudian paste ya, align to current view. Dia akan sesuai dengan denah yang di lantai 1 gitu. Cuman di sini karena memang di bagian belakang itu offset, jadi kita harus adjust sedikit. Nah, klik OK, kemudian dia udah ketutup. Nah, di sini kita perlu matikan crop view region-nya. Nah, saya kira memang kita perlu untuk menurunkan ini ya. Saya turunkan sedikit agar di atas ini nggak terlalu sempit gitu ya. Saya turunkan pakai arrow tab aja gitu. Oke, lanjut. Ini juga saya naikin, turunkan sedikit. Nah, ini saya bisa tarik ini dengan referensi garis di sini bisa agar sama rata. Ini juga saya klik view-nya, saya geser bubble head-nya, bubble ininya. Ya, bubble head lah saya katakan seperti itu. Ini sejajarkan. Kemudian ini sudah sejajar semua. Saya agak adjust ke posisi tengah ya. Ini juga ke posisi tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan paste juga dimensinya. Klik di sini, masukin, klik dimensi sama, copy to clipboard. Kemudian masuk di sini, masuk ke view ini, paste di sini. Align to same place boleh. Nah, ini. Nah, kenapa garis terluar tidak ikut? Karena dia objeknya itu di bawah, jadi nggak ke snap lagi dia. Makanya ini perlu kita tarik garis ini aja sih. DI, kita tarik garis ulang kemari. Oke, lalu ini kita klik flashnya, atur dia sedemikian rupa agar lebih rapi. Ini saya kira lebih enak dipendekin ya, lebih cakep gitu ya, lebih bagus. Ini mungkin saya tarik ke atas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di save.
Lalu kita masuk ke lantai 2. Lantai 3 dan 4. Lantai 3 dan 4 atau atap kali ya, atap. Lantai 3 dan atap. Begitu juga klik kanan new sheet. Nah, OBA Corp Archi UK A1 dia akan automatically ke number 002. Lalu klik kanan rename denah rencana lantai 3 dan atap. Oh, salah. Sorry. Saya ulang. Klik kanan rename denah rencana lantai rencana lantai 3 dan atap. Nah, ini kemudian dia udah langsung automatically di sini. Nomornya sudah, nanti ini kita isi secara bersamaan aja. Lalu ini silahkan kita tarik. Oke, lantai 3 jangan lupa klik kanan. Lalu duplicate view, duplicate aja. Ini juga klik F2 denah rencana lantai 3. Diganti dia di bawah subjudul OBA 2D DED ya, OBA 2D DED ya. Dia udah masuk, kemudian langsung aja lanjut ke level atap, duplicate aja, langsung F2 denah rencana atap ya. Oke, langsung di bawah ini dibuat under OBA 2D DED ya. Oke, nah ini dia udah kelihatan. Jadi kita langsung ke gambar tadi ARC ataupun bisa dari sini RK ARC 002. Tarik aja denah rencana lantai 3. Kemudian denah rencana atap. Tarik, masukin aja dulu. Nah, ini. Oke, kita perlu cek crop view-nya ini sangat mempengaruhi ya, objek mana yang akan dimunculkan gitu ya. Jadi kita pergi aja ke tadi denah rencana lantai 1, kita butuh lantai 2 sebagai referensi. So crop region, kemudian klik beberapa kali di sini sehingga dia masuk dalam mode editing. Select block, copy, lalu ke denah rencana lantai 3. Ke RK ARC 002. Di sini klik beberapa kali sehingga dia editing mode, kemudian paste align to current view. Kemudian ini tab delete, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kita tarik ke atas ya. Kita cek skalanya. Di sini masih 1:25, kita masukkan ke 1:50 gitu ya. Nah, ini jadi kelihatan agak berantakan. Ini klik aja view-nya, pendekin. Lalu tarik di sini. Denah rencana atap. Kemudian show regionnya dinonaktifkan, sectionnya kita unhide aja dulu ya. Kita hide aja dulu supaya buat tampak section itu akan lebih mudah nantinya. Taruh aja dulu. Kemudian ini juga edit crop view-nya, klik beberapa kali sehingga mode editing. Balik kemari. Lanjut di sini delete, kemudian paste align to current view, klik ya. Oke, nah di sini saya ada selalu mensamaratakan ya. Jadi pertama ini hanya kita pakai view yang ini doang. Jadi view yang nggak aktif itu yang banyak ini bisa kita
close ya, close inactive views. Nah ini, kemudian saya butuh satu lagi di ARC001. Ini saya nonaktifkan dulu. Oke, saya biasanya itu ngambil titik referensi dengan menggunakan annotate, kemudian detail line, lalu saya ambil garis referensinya ini. Satu lagi. Ini saya ambil garis referensinya di sini. Nah, ini saya select keduanya, saya cut Ctrl X, kemudian di sini saya buat modify, kemudian paste align to same place ya. Nah, ini saya coba sama ratakan dengan klik view-nya, kemudian MV atau move, saya paskan di sini sehingga dia akan pas posisinya terhadap lantai 1 dan 2 gitu ya. Ini juga MV ya, delete. Oke, lalu kita tarik ini ke atas kurang lebih seperti ini. Ini juga kita tarik ke atas kurang lebih seperti ini. Ini juga kita geser ke atas. Nah, ini bubble-nya jangan lupa dipendekin ya. Oke, jadi untuk denah kita adjust sedikit ini dulu. Nah, seperti tadi, ini juga kita adjust. Klik flash iconnya di sini, kemudian tarik, baru klik di sini, ambil dimensi ini, kemudian klik CTRL, klik kanan. Ada nggak copy di sini ya? Kalau tidak ada, bisa pakai ini, copy. Baru pergi ke gambar ini, paste di sini. Paste align to same place, juga align to same place ya, kurang lebih seperti itu. Dimensi belakang juga tarik aja, DI tarik di sini. Ini juga tarik ke belakang, DI tarik di sini. Sejajarkan dengan ini ya, biar lebih kelihatan rapi gitu. Oke, jangan lupa save. Nah, di sini denah 1 sampai lantai atap situ udah beres. Berikutnya kita akan lanjutkan ke potongan ke tampak depan, belakang, kanan, kiri ya. Kita akan lanjutkan ke situ. Setelahnya kita akan ke section gitu. Baik, di sini kita akan lanjutkan untuk pembuatan tampak depan terlebih dahulu ya. Tampak depan, setelah itu tampak belakang, kemudian kanan dan kiri. Seperti biasa, buat aja sheet yang baru atau title block atau kop gambar. Klik kanan new sheet. Saya perlu cek di sini ya. Ini kita pakai apa lagi? Nah, ini OBA KOP ARC UK A1 ya, sorry. Klik kanan di sini new sheet, OBA, klik OK. Nah, lalu di sini buat tampak depan dan belakang ya. Tampak depan dan belakang. Nah, sementara itu kita pergi ke data plan di lantai 1, kemudian inilah fungsinya kita menggunakan icon ini. Ini adalah icon untuk tampak ya. Go to elevation view, kemudian klik kanan di sini, find in project browser. Nah, ini ya, jadi sebenarnya di sini dia udah terletak di kop gambar di bawah ini, di tampak. Nah, karena ini adalah template saya, cuman saya ingin mereviewnya kembali ataupun membuatkannya kembali untuk kalian. Jadi kita itu masuk ke kembali lagi tampak depan. Nah, dari sini coba, ini karena terlalu rame, coba di sini klik inactive view, close inactive view, kemudian pergi ke
ARC 003 tampak depan. Nah, tarik dia tadi tampak depan ini kemari. Nah, saya akan menyesuaikan tampak skalanya ya. Skalanya itu 1:, saya coba 1:35 supaya lebih gede. Nah, ini saya coba posisikan di sebelahnya. Sorry, saya perlu select garis grid, garis levelnya. Nah, jadi ada item kalau memang objek itu udah terpin, ada item di sini. Jika dipin, saya tidak akan menyentuhnya lagi. Di sini kalian bisa select pin elemen itu non-aktif, jadi kalian nggak bisa, objek yang sudah dipin itu nggak bisa di select ya. Itu tips dan trik kalian aja kalau misalnya kalian mau pakai, silahkan gitu. Jadi ini perlu tarik lagi ke dalam sedikit. Oke. Kemudian ini juga tarik, rapikan pakai arrow tab. Ini bisa geser kanan, bisa geser kiri. Nanti kita akan sesuaikan lagi skalanya jika memang dibutuhkan ya. Sekarang kita pergi ke tampak belakang. Jadi ingat, kita itu awal itu dari denah lantai 1. Jika kalian tidak tahu, saya akan demonstrasikan sesingkat mungkin di sini. Jadi pergi ke view, kemudian di sini ada elevation. Nah, ini ada elevation, letakkan aja dia di sini, dia akan langsung terbuat. Go to elevation, klik kanan. Nah, ini munculin ininya ya, linesnya. Sebentar, ada kendala di bagian ini. Nah, betul, ini kenapa kayak kepotong kayak gini. Perhatikan, dia itu ada var clip offsetnya ya, jadi jauh. Section itu, pandangan section itu dia hanya sampai sini doang gitu. Jadi kalau misalnya mau ketampak, ya tarik lebih ke dalam ya, sehingga seperti ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di tampak depan yang kita ini tadi, itu sampai kelihatan ke belakangnya. Jadi kalau menurut saya sih ada baiknya kita buat yang seperti ini ya gitu, karena ini tampak depan. Nanti itu akan dijelaskan di tampak potongan gitu. Jadi saya akan buat dia sampai di sini, elevation A. Nah, udah sampai sini. Kemudian ini saya akan klik kanan, find in project browser. Nah, ini dia langsung kemari, elevation 1A. Pindahkan dia ke 2DED tampak gitu ya. Sheet kategori 2DED tampak. Nah, dia udah kemari. Ini buat tampak depan OBA ya. Tampak depan, sorry, kita buat OBA tampak depan. Nah, di sini ini sectionnya klik kanan aja, hidden, hide in view elements. Kemudian ini dirapikan dulu. Ini juga bisa ditarik. Ini juga bisa ditarik. Sama ratakan, hilangkan ininya, sembunyikan. Ini snap di sini. Oke, lalu kita akan pergi ke template-nya. Jadi sini ada template ya, ada template di sini yang udah saya buat. Oke. Kemudian saya perlu, saya tidak akan menggunakan template terlebih dahulu ya. Saya Ctrl Z. Ini saya klik kanan, saya klik di sini find. Kemudian saya klik di sini graphic display option, atur aja width, smooth, anti-aliasing, show ambient shadow. Jadi dia kelihatan lebih inilah. Kalau emang mau kelihatan shadownya mau dimunculin, silahkan aja. Oke, lalu OBA tampak depan ini kita tarik masuk ke dalam. Ini kita hapus aja ya, kita delete aja. Ini OBA tampak depan, taruh kemari. Kemudian skalanya di 1:35, custom 1:35. Oke, lanjut lagi.
Nah, ini dia. Jadi semisal penamaan di project browser ini sudah double atau banyak, lebih dari satu namanya, ini bisa kita manipulasi dengan menggunakan title on sheet ya, judul pada lembar. Itu kita bisa buat tampak depan. Nah itu, jadi dia tetap view name-nya itu OBA tampak depan, kemudian title on sheet-nya itu tampak depan, dia akan muncul di sini sebagai tampak depan. Kenapa saya buat seperti itu? Jika kalian mendapatkan case bahwasanya kalian mau nama view-nya itu tidak akan bisa sama by system rapid, tapi kalian mau di sheet-nya itu sama gitu ya, tampak depan gitu. Penamaannya sama gitu, jadi bisa kalian atur gitu. Jadi kalau misalnya contoh ini saya hapus, saya klik OK, dia akan warning namanya sudah digunakan. Jadi beri nama di selain itu atau beri nama yang unik gitu ya. Nah makanya jadi kalau misalnya itu udah kalian ada item yang penamaan di sheet itu sama, tapi objeknya itu di sini harusnya dibedakan kayak ini ya, tampak depan, kemudian ini objek tampak depan gitu ya. Lalu biasa klik DI ataupun dimensi. Jadi ini kita buat tampak kasaran dulu ya. Munculkan ininya, crop regionnya, tarik ke atas sedikit sehingga ini jadi 2D. Oke. Iya. Kemudian di atasnya turunkan sedikit, klik DI, kemudian ini juga. Oke, kemudian tampak depannya sudah. Sekarang kita pergi ke tampak belakang. Sama seperti tadi lantai 1, pergi ke view, kemudian elevation ini taruh di sini. Klik dia kemari. Klik 2 kali di objek yang hitam ini, dia akan langsung ke tampak ini gitu ya. Di sini sudah, klik kanan, hide in view, hide element, kemudian ini tutup, ini juga klik 3D nya ini jadi 2D sehingga dia tidak akan berpengaruh ke view yang lain seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Juga tarik ke bawah, terus hidden. Ini detail levelnya jangan lupa jadi fine ya, sehingga dia lebih detail. Kemudian ini klik kanan, find in project browser, dia masih di sini. Jadi masukkan dia ke tampak 2DED tampak. Oke, dia udah di sini. Saya rename aja ini, terus saya copy ke atas, saya ganti di sini menjadi tampak belakang. Nah, tampak belakang. Nanti masalah detailnya kita akan detailkan satu-satu, itu kayak ada jendela di belakang ini kita. Jadi satu persatu kita mungkin agak lompat-lompat, jadi mana yang nantinya kurang sempurna kita akan pelan-pelan lengkapin satu persatu ya. Kemudian balik lagi kemari, tarik dia OBA tampak belakang. Oke, di sini saya buat skalanya 1:35. Nah ini, jadi paskan dia dengan menggunakan dash line-nya nih ya. Oke, kembali lagi. Ini tarik ke atas sedikit atau sama ratakan dengan ini. Ini sama ratakan dengan ini. Ya, terus ini buat tampak belakang. Ya, seperti itu. Kita berikan shadow-nya. Nah, di sini saya akan mengajarkan atau menyinggung sedikit cara penggunaan template ya. Jadi ketika memang ini kita sudah set aturan mainnya ataupun visibility grafiknya, kita bisa menyimpan ini dan akan kita aplikasikan kemari gitu ya.
Caranya adalah pergi ke view. Karena ini bagian tampilan, langsung aja logikanya pergi ke view templates, create template from current view. Buat aja OBA tampak underscore lagi pakai 1:35. Saya biasanya mengklarifikasinya itu by skala juga ya. Salah satunya adalah by skala. 1:35. Nah, ini udah ada OBA tampak. Jadi aplikasikan dulu kemari karena dia ini view template itu tidak ada. Jadi view template itu aplikasikan ke view tampak 1:35. Ini juga view tampak 1:35. Nah, jadi dia udah ada shadow-nya. Nah, lagi kita perlu buat dimensi full-nya ya. Ini taruh ke dalam sedikit, geser ke dalam. Ini juga. Nah, ini klik semua dimensi, klik kanan, copy di sini, lalu paste di sini ya. Align to same place. Modify, kemudian paste, align to same place. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini tarik lagi ke atas. Jadi kita tidak perlu buat 2 kali dimensinya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, adjust sedikit kanan kiri. Turunkan. Oke, saya mau merapikan sedikit. Ini saya sama ratakan kemari. Saya juga sama ratakan kemari. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian jangan lupa di save. Lalu kita pergi ke tampak kanan ya, tampak kanan. Ini saya kira memang agak panjang tampak kanan kirinya, tapi kita coba ya. Klik kanan, new sheet, OBA copy. Nah, dia langsung. Di sini bisa di rename di sini atau di sini juga bisa ya. Tampak samping kanan dan kiri. Jadi pergi lagi ke lantai 1. Kemudian ini udah ada, kalian udah tahu cara membuat view ini. Go to elevation. Nah, ini buka lagi. Oke, jadi ini buka lagi kemari, buka lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini juga tarik, samakan hingga kemari ya. Nah, ini samakan kemari. Nah, ini boleh sampai sini aja. Terus ini di hidden kan. Ini tarik ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pergi ke tampak samping kanan. Ini kita pergi ke project browser, di mana di posisinya. Nah, ini juga saya ini ya saya hapus dari template saya yang lama karena ini udah merupakan template. Jadi saya kembali lagi tampak samping kanan OBA, ini saya rename aja. Tampak samping kiri nanti kita ke situ ya. Tampak samping kanan ini kita tutup dulu. Ini juga kita tutup. Nah, ini saya hanya butuh ini tampak OBA tampak samping kanan. Yang lainnya itu kita pergi ke ini. Nah, karena saya bingung, jadi saya harus close inactive view aja ya. Jadi tinggal sisa satu ini, lalu pergi cari tampak tadi ya, 2DED tampak. Klik di sini OBA tampak samping kanan. Nah, jadi kelihatan lebih gede gini ya. Nah, di sini saya ada 2 cara, yaitu pertama kecilkan skalanya. Ini nonaktifkan dulu templatenya. Kecilkan skalanya jadi 1:100, coba ya. Apa yang terjadi? Nah, ini terlalu kecil, jadi kita coba turunin lagi 1:50. Apakah bisa? Tidak bisa, kita pakai 1:75 ya. Nah, ini bisa.
tarik aja. Ya, posisi 5 ini yang ngalah. Oke, kelihatan rapi. Ini juga kita geser. Nah, lanjut ke tampak samping kiri. Jangan lupa di rename supaya memudahkan kita untuk pencarian nantinya. OBA tampak samping kiri. Oke, tarik kemari. Nah, ini juga di sini dia belum beres ya. Kita masuk ke tampak samping kiri, buka ininya, crop view-nya kayak di AutoCAD. Buka crop view-nya lagi. Nah, ini dia sampai belakang. Lalu kita ini tarik kemari. Nah, ini kita perlu cek. Klik kanan, select all instances, visibility in view. Baru di unpin dulu. Baru tarik ya. Sorry. Nah, ini tarik. Jangan salah tarik. Oke, sudah. Ini skalanya kita ganti. Nonaktifkan dulu view template-nya supaya kalian jangan bingung. Nah, ini kita tarik custom, kemudian kita ganti 75. Nomor 5 itu dikalahin ya. Oke, ini tarik ke atas. Nah, kita balik lagi tadi ke crop gambar kita. Nah, ini dia. Ini tarik bubble-nya, kemudian sampai di sini. Ya. Kita sama ratakan. Nah, itu dia. Sampai ketemu garis dash line ya, garis putus-putusnya ya. Nah, ini silakan di-adjust saja. Oke, lalu kita tarik ke atas sedikit untuk memberikan garis dimensi ya. Oke, ini juga ada baiknya dari sini aja. Ya. Ini juga jangan lupa disamaratakan. Tarik keluar sedikit. Ya, tarik keluar, kemudian kita ambil dimensi ini, klik kanan, select all instances, visibility in view, kemudian di sini ada copy, lalu paste kemari, align to same place. Oke, mungkin kita butuh ini lebih dekat ya. Ini kita butuh tarik keluar, masukkan ke dalam sedikit. Ini bisa kita tipiskan sedikit, geser ke kanan. Oke, jadi kita save dulu. Nah, sementara ini adalah gambaran kasar bagaimana cara membuat tampak di Revit ya. Jadi ini tinggal tambahkan aja. Kalau misalnya kalian butuh texting, kita klik aja annotate, terus tambahkan di sini teks, misalnya finishing apa gitu ya, finishing chart misalnya. Nah, kalian bisa kasih tanda panah kemari, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kalian ambil ukuran dari sini juga boleh untuk keterangannya gitu. Jadi ini adalah konsep dasar untuk membuat tampak di Revit. Jadi tinggal pengembangan kita aja. Nah, di sini ada masih penamaannya OBA tampak samping kanan, itu bisa kita rename di sini. Ctrl A, klik Ctrl C, lalu di sini paste. Kemudian cari OBA-nya ini bisa di delete ya di sini. Nah, ini tampak samping kanan. Ini juga tampak samping kiri. Ctrl C, Ctrl V, kemudian OBA-nya dihapus saja.
Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi inilah tutorial denah tampak ya. Sementara itu karena memang sellingnya kita belum buat, jadi saya berencana untuk menggabungkan. Kita nanti akan buat section setelah kita buat tampak kita buat sellingnya ya gitu. Jadi ada kendala seperti ini, misalnya garis ini tidak bisa hilang gitu. Jadi jangan khawatir, Revit sudah menyediakan itu dengan menggunakan modify. Di sini ada line walk. Ini sebenarnya masalah join antara model dengan model sih. Jadi ketika memang kalian tidak bisa menyelesaikan dengan model, kalian bisa langsung aja line walk, kemudian cari dia invisible line atau sembunyikan line-nya gitu. Nah, ini bisa di adjust kok. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian beranggapan bahwa aduh terlalu banyak garis yang saya tidak bisa kontrol gitu ya. Nah, itu kalian bisa adjust di sini gitu. Nah, itu dia udah tidak ada sambungan di sini lagi. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau misalnya kalian punya teman yang ingin belajar Revit, silahkan di share juga videonya, boleh ya. Jadi jangan tetap semangat belajar Revitnya. Sampai jumpa di part 11 ya. Terima kasih.